Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari bidang peminatan jaringan dari kelas TIJ 2023 akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Studi Eksperimental Perbandingan IPv4 dan IPv6 dalam jaringan lokal berbasis laptop dan virtual machine. Untuk anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama itu Ainur Rosidatullah, kemudian ada saya Muhammad Faisal Rasik Rabani, dan Muhammad Fajar Kristianto. Baik, selanjutnya untuk pendahuluan, untuk latar belakang sendiri, kenapa kami memilih mengangkat isu ini. Yang pertama itu karena IPv4 mulai terbatas eh, jumlahnya karena alamat IP yang hampir habis. Kemudian ada IPv6 hadir sebagai solusi dengan jumlah alamat jauh lebih besar dan fitur lebih modern. Kemudian untuk implementasi IPv6 sendiri itu masih terbatas di jaringan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini untuk membandingkan performa IPv4 dan IPv6 secara langsung. Untuk rumusan masalah itu eh, ada 3. Yang pertama itu untuk eh, membandingkan performa antara IPv4 dan IPv6 dalam jaringan lokal. Yang kedua itu bagaimana perbandingan latensi dan throughput antara IPv4 dan IPv6. Yang ketiga itu apa kelebihan dan kekurangan IPv4 dan IPv6 saat diimplementasikan di lingkungan virtual. Baik, untuk tujuan penelitian yang pertama itu untuk menganalisis dan membandingkan performa IPv4 dan IPv6 dari sisi latensi, throughput, dan konektivitas. Yang kedua itu untuk menguji kepraktisan konfigurasi IPv4 dan IPv6 dalam lingkungan laptop dan VM. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama itu untuk menjadi referensi bagi praktisi jaringan atau mahasiswa yang ingin transisi dari IPv4 ke IPv6. Yang kedua, memberi pengetahuan praktis tentang implementasi IPv4 dan IPv6 di jaringan lokal. Baik, untuk tinjauan pustaka akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, untuk teori pendukung sendiri pada proposal kita ini, yang pertama untuk protokol internet IP, IPv4 dan IPv6. Untuk IPv6 lebih modern, lebih banyak alamat dan lebih aman. Lalu untuk perbandingan kinerja IPv4 dan IPv6, IPv6 sendiri mempunyai throughput lebih tinggi dan delay lebih rendah. Lalu untuk implementasi jaringan lokal menggunakan virtual machine sebagai media uji lebih efisien dan fleksibel untuk simulasi jaringan. Next. Nah, pada penelitian terdahulu, pada yang pertama dari Universitas Bina Dharma, yang pertama melakukan pengujian jaringan LAN dengan IPv4 dan IPv6. Yang kedua, IPv4 lebih mudah dikonfigurasi dan didukung oleh banyak sistem operasi. Yang ketiga, IPv6 memerlukan konfigurasi tambahan, namun punya fitur unggulan seperti auto configuration dan mobilitas. Lalu yang kedua, temuan umum. Pada poin yang pertama, IPv6 menawarkan alamat yang jauh lebih banyak, yaitu 128 bit versus 32 bit. Yang kedua, beberapa penelitian menunjukkan IPv6 memiliki throughput lebih tinggi dan delay lebih rendah. Untuk IPv6 tidak memerlukan NAT sehingga pemrosesan jaringan bisa lebih efisien. Lalu untuk kendala IPv6 sendiri ada dua. Yang pertama masih terbatas implementasinya di infrastruktur nyata. Yang kedua, dukungan sistem operasi dan perangkat belum merata. Next. Oke, lanjut metode
metodologi penelitian. Nah, untuk jenis penelitian ini termasuk pada jenis eksperimental, khususnya eksperimen kuantitatif yang dimana bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau perbandingan antara dua variabel atau lebih dengan melakukan manipulasi dan pengendalian terhadap variabel tertentu. Dalam konteks penelitian kami, penelitian dilakukan untuk membandingkan kinerja dan karakteristik protokol Internet Protokol versi 4 atau IPv4 dan IPv6 dalam sebuah jaringan lokal yang dibangun secara simulatif menggunakan laptop sebagai host dan virtual machine sebagai lingkungan jaringan. Next. Baik, mungkin cukup Mbak Ainur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fajar. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan dari metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu konfigurasi dan pengamatan secara langsung. Lalu pengujian kinerja jaringan dan pencatatan hasil eksperimen untuk dianalisis nanti. Next, metode pengolahan dan analisis data. Yang pertama, pengolahan data. Untuk latensi atau rata-rata MS diambil dari hasil ping terhadap node tujuan selama beberapa kali percobaan. Lalu yang kedua, throughput dalam satuan Mbps dihitung dari hasil pengujian IPver yang menunjukkan kecepatan transfer data. Lalu yang ketiga, interpretasi hasil menjelaskan hasil eksperimen secara kualitatif dan kuantitatif. Interpretasi ini akan menghubungkan hasil eksperimen dengan teori yang telah dibahas pada tinjauan pustaka sebelumnya. Lalu ada analisis data. Setelah data diolah, dilakukan analisis komparatif untuk mengetahui perbedaan performa antara IPv4 dan IPv6 berdasarkan parameter-parameter berikut. Ada analisis deskriptif, menggambarkan hasil pengujian dalam bentuk tabel dan grafik untuk mempermudah perbandingannya. Lalu yang kedua, analisis komparatif, menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing protokol, IPv4 dan IPv6 berdasarkan hasil eksperimen. Lalu interpretasi hasil, menjelaskan hasil eksperimen secara kualitatif dan kuantitatif. Interpretasi ini akan menghubungkan hasil eksperimen dengan teori yang telah dibahas pada tinjauan pustaka. Next. Untuk perancangan sistemnya, dalam penelitian ini, jaringan akan dibangun menggunakan laptop dan virtual machine yang menggunakan IPv4 dan IPv6 dalam konfigurasinya. Lalu untuk parameter yang akan diukur ada tiga, yaitu latensi, throughput, dan stabilitas jaringan dari paket loss. Next. Perangkat dan tools yang akan digunakan di sini terbagi menjadi dua kategori utama, ada perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras yang digunakan ada laptop sebagai perangkat utama. Sementara itu, untuk perangkat lunaknya menggunakan VirtualBox untuk mengelola virtual machine, Debian sebagai sistem operasi yang akan dijalankan di virtual machine, serta virtual network adapter untuk mengkonfigurasi jaringan. Selain itu, alat seperti ping yang akan digunakan untuk menguji konektivitas jaringan. Next. Untuk jadwal penelitiannya, dari hari pertama hingga keempat, kegiatan yang dilakukan yaitu penetapan judul, pembuatan proposal, menyiapkan perangkat, instalasi sistem operasi pada virtual machine, lalu konfigurasi dasar jaringan, setup dan uji IPv4. Untuk hari kelima hingga ketujuh, setup dan uji IPv6, dokumentasi hasil penelitian, menganalisis perbandingannya, IPv4 dan IPv6. Untuk hari ke-8 hingga 13, pembuatan laporan penelitian, lalu hari 14 atau hari terakhir, merevisi dan finalisasi laporan penelitian. Next. Eh, untuk biaya penelitiannya, ada kuota internet sekitar Rp25.000,
Lalu listrik sekitar Rp20.000 dan cetak laporan sekitar Rp18.000. Mungkin sekian, saya kembalikan ke Faisal. Terima kasih. Baik, terima kasih presentasinya teman-teman. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.